Terima kasih Tuhan, sungguh kami percaya hanya di dalam Engkau kami beroleh pengharapan. Kami percaya pengharapan di dalam Tuhan tidak akan pernah mengecewakan. Kami percaya selama masih ada Tuhan dalam hidup kami, maka hidup kami tidak akan pernah berhenti. Kami tidak akan pernah menemui jalan buntu, sebab Tuhan sanggup membuka jalan bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan, apapun masalah kami, sebesar apapun pergumulan kami mau percaya bahwa Engkau Tuhan sanggup menolong kami. Terima kasih, dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami naikkan segala pujian dan hormat dan kemuliaan dan juga doa kami. Dan saatnya Roh Kudus, mari Engkau mengurapi setiap kami untuk kami bersama-sama akan menerima sabda firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Katakan sama-sama. Amin. Silakan duduk. Shalom. Ya, puji Tuhan. Sehat semua? Ya, yang kurang sehat beristirahat dulu. Ya, kita tetap ikuti prokes dari pemerintah. Mari, sebelum kita lebih lanjut, kita akan buka Alkitab dulu. Alkitab kita, firman Tuhan sampaikan dari Yesaya 50 ayat yang keempat. Yesaya 50 ayat yang keempat. Sudah ketemu? Yang sudah katakan amin. Yang belum, nanti dulu. Oh, nggak ada, berarti sudah semua. Oke, saya bacakan Yesaya 50 ayat yang keempat. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Dikatakan Tuhan telah memberikan kepadaku apa lidah seorang murid. Untuk apa? Supaya kita melalui perkataan kita bisa memberi semangat baru kepada yang letih lesu. Coba lihat di sekeliling kita, dalam kehidupan kita sehari-hari, teman dekat kita mungkin, tetangga kita mungkin, keluarga kita mungkin. Adakah di antara mereka yang kehilangan semangat? Adakah di antara mereka yang mulai patah semangat? Adakah di antara mereka yang mulai dresulo? Adakah di antara mereka yang mulai jawane ngedumel? Adakah di antara mereka yang mulai mengeluh? Jangan urip kok kaya ngene. Itu butuh. Ketika engkau mendengar ada orang berkata, "Bedina kok kaya ngene," itu butuh diberi semangat. Amin. Saudara dan saya adalah murid Tuhan, amin. Kita muridnya Tuhan Yesus. Firman Tuhan berkata, Tuhan telah memberikan kepada kita lidah seorang murid, supaya kita melalui perkataan kita, ucapan kita membangkitkan mereka yang mulai kehilangan semangat, mereka yang sudah mulai letih, mereka yang sudah mulai jemu, bosen. Ada orang mengatakan hidup kok urip kok kurang bosen nih ini terus. Bedino kok ngene terus, ya. Saudara, orang-orang yang demikian harus diberi semangat. Seringkali yang menjadi pertanyaan adalah yang ngedumel itu diri kita sendiri lah, nek ngono piye coba. Makanya kita sebagai anak-anak Tuhan, jangan sampai kita sama dengan dunia. Firman Tuhan berkata, hendaklah engkau berubah, ya, hendak engkau berubah. Pembaharuan budimu berubah. Jadi gak sama lagi dengan cara berpikir orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Kita orang-orang percaya, kita orang-orang yang punya pengharapan di dalam Tuhan. Harus beda. Ya, coba nanti sampai di rumah, dalam kehidupan sehari-hari, lihat samping kanan kiri, lihat mereka adakah orang-orang yang mulai mengeluh. Mengeluh itu tanda bahwa dia sudah ada rasa jenuh, ada rasa bosen, ada rasa mungkin macam-macam, termasuk kecewa segala macam. Coba
deketin mereka dan kita dipanggil Tuhan untuk menguatkan mereka. Tapi ayat ini pemahamannya dengan cara terbalik. Baru dikatakan, iya Tuhan mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Jadi dikatakan setiap pagi, makanya kita kirimkan renungan pagi supaya Bapak Ibu Saudara bisa merenungkan firman Tuhan. Dan setiap pagi, iya Tuhan mempertajam pendengaranku. Ya harusnya komplitnya gini. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku, dan Tuhan juga memberikan aku lidah untuk bisa memberi semangat kepada orang lain. Karena kalau kita belum pernah dikuatkan melalui firman, kalau kita belum dipertajam pendengaran kita oleh firman, kita sulit untuk bisa menguatkan yang lain. Jadi ini istilah dalam bahasa itu apa ya? Ada sih. Jadi apa dulu baru ini. Sebetulnya intinya ini gitu loh. Saya lupa, gitu yang ahli bahasa lah dia yang menjelaskan. Tapi intinya adalah jangan dibalik. Maksudnya gini. Tuhan mempertajam pendengaran. Yang dipertajam apa? Pendengaran. Jangan dibalik. Jangan mempertajam lidahku. Awas, lidah landep yang sing ngrungokke pedes. Ya kan? Sing ngrungokke loro-loro gara-gara wah ilate kan ngomong landep raram. Hati-hati, bukan lidah yang dipertajam tapi pendengaran. Ya, pendengaran dipertajam artinya semakin bisa peka, semakin bisa mendengar suara Tuhan, semakin mengerti apa yang dimaui Tuhan. Kalau kita mendengar terus apa yang diberikan Tuhan, firman Tuhan, kebenaran yang dari Tuhan, pada akhirnya hidup kita dipenuhi dengan firman, dipenuhi dengan kebenaran, sehingga ketika berkata-kata, perkataan kita ini bisa membangun, bisa memberi semangat, bisa menguatkan orang lain. Ya. Sekali lagi ya, prakteknya PR buat kita semua. Coba nanti mulai denger-denger tonggo-tonggo atau teman atau siapa yang dijumpai, adakah orang mengeluh di sekeliling kita? Kalau ada dan ada kesempatan, saudara harus menguatkan mereka. Sabar yo, Le. Sabar yo, Mbok De. Yo, dilakoni bareng-bareng, mang kahanan lagi koyo ngene. Wis percaya wae Gusti Allah ora negake. Nah, gitu loh. Ya, jadi artinya kita bisa menguatkan orang lain. Ini yang dimaui Tuhan dari hidup kita. Roma 10 ayat 17, masih ingat? Ya, saya sampaikan tadi, telinga harus dipertajam. Kenapa? Karena firman Tuhan dalam Roma 10 ayat 17 berkata, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi otomatis kalau telinga kita dipertajam oleh Tuhan, mendengarkan terus suara Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, akhirnya timbul iman. Saya sudah sering kali perbandingkan ini dengan yang dialami Elia. Setelah dia membunuh 450 Nabi Baal, semalam saya nyerita panjang lebar tentang ini ke anak saya. Sheila mulai kritis nanya-nanya. Kok itu Adam kan sudah diciptakan, Yesus belum lahir, gimana Tuhan Yesus bisa menciptakan? Dia bisa mikir gitu. Nah, mulai kita terangkan supaya ngerti bahwa Tuhan itu ada sebelum Adam ada. Cuman Mang Yesus belum datang ke dunia. Tapi bukan gak ada di sana. Terus sampailah cerita Elia ini. Ya, sampai pada akhirnya Elia setelah membunuh 450 Nabi Baal, setelah dia berdoa juga akhirnya turun hujan. Singkat cerita, di sebuah padang gurun dia melarikan diri karena dengar apa? Ancaman dari siapa? Isabel. Dengar ancaman ini, belum ketemu langsung udah rasanya pengen mati. Oh enggak deh, pengen menyelamatkan nyawanya, tapi sampai di padang gurun pengen mati. Bu rasa lungo. Logikanya gitu kan? Menyelamatkan diri tapi sampai di padang gurun, Tuhan biarlah aku mati saja. Loh, gitu wale-wale. Tapi Tuhan menguatkan dia. Tapi intinya apa? Hati-hati. Waktu dia dengar ada ancaman dari Isabel, langsung imannya drop. Seorang nabi Tuhan yang berani yang luar biasa itu, langsung drop imannya, nggak punya keberanian lagi. Tapi begitu dia sudah lelah,
dia mulai wis depro gitu ya. Datang malaikat Tuhan kasih roti bakar, wah enak itu. Kondisi gitu kasih minum, akhirnya bangkit lagi. Terus dia dengar suara Tuhan berkata, ayo bangkit. Dan akhirnya dia mulai makanlah. Makan sampai dikongkon loh. Orang nek wis nglukur kehilangan semangat mangan ora gelem. Itu kan coba baca. Ayo, ambillah, makanlah, dikasih roti loh. Sama malaikat, kon mangan. Didepkir atau dipangan-pangan, ayo makanlah gitu loh. Ya coba ada kalian nek sedang bergumul, ngedrop, semangatnya hilang harapan. Mangan ra enak, turu ra jenah. Betul enggak? Ya, mesti gitu. Makanya semangat ini penting. Ya, dengan orang punya semangat, dia punya power lebih, kekuatan lebih untuk dia bangkit. Ya, jadi sekali lagi versinya dari sisi kita sebagai orang yang dipakai Tuhan untuk memberi semangat kepada orang lain, jangan lupa kita sendiri harus selalu mempertajam pendengaran. Sebab pendengaran adalah jalan masuk untuk kita bisa punya iman. Karena iman timbulkan dari pendengaran kita akan firman Kristus. Ya, saya bilang tadi ya, yang kedua adalah hati-hati dengan lidah, karena ya lidah ini juga berbahaya. Ada yang mengatakan lebih tajam dari sembilu pedang. Tajamnya luar biasa, kuasanya luar biasa. Berapa waktu yang lalu Presiden Amerika Serikat Biden menyerukan kepada pasukannya di Afghanistan, pulang semua. Ya, ribuan tentara pulang semua. Akhirnya geger yang di Afghanistan sampai sekarang. Perkataan punya kuasa. Yakobus 3 ayat 5. Saya bacakan. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Digambarkan lidah itu kayak api, geni. Untuk membakar sebuah hutan yang luas atau untuk membakar sebuah bangunan yang besar, tidak dibutuhkan api yang banyak, cuman percikan saja. Orang usah dipraktek nih, percaya deh. Neng pom bensin, korek, sapletik, terbakar. Ya, jadi api yang kecil ini bisa memberi dampak yang besar. Lidah kita ya kita kecil itu. Tapi ini punya kekuatan yang sangat besar. Ada kuasa perkataan. Ya, ada kuasanya. Hati-hati menggunakan lidah. Makanya firman Tuhan berkata, supaya apa? Kita melalui perkataan, melalui lidah kita, memberi semangat kepada yang tidak berdaya, kepada yang lemah. Coba saya mau lihat, angkat tangan kanan saudara. Angkat tangan kanan. Ya, urut toh? Kuasa perkataan. Ngopo tujuannya angkat tangan? Orang ngopo-ngopo, iseng wae aku. Kuasa perkataan. Saya ngomong angkat tangan semua. Padahal orang ngopo-ngopo aku. Nah, itu contoh saja. Contoh kecil dalam kehidupan juga sama. Setan pergi diapain? Saudara bawakan Alkitab. Ada orang kerasukan gitu. Pergi setannya? Tidak pergi. Galaknya salib. Ya film Hongkong ya itu setannya lunga. Prakteknya enggak. Perkatakan dengan kuasa. Dalam nama Yesus. Saya ini enggak ngomong kosong karena saya praktek. Ya, saya pernah ceritakan yang tuyul yang terakhir itu, yang paling heboh itu. Karena terbayang wajahnya. Ya, tangking dalam nama Yesus 3 kali hilang. Tadi asap. Oh iso yo, nah logika masuk. Ya, jadi intinya apa? Ada kuasa dari perkataan kita. Nah, saya mengajak kita ada kisah di Alkitab yang bagus sekali. Coba kita lihat 1 Raja 17 ayat 7 sampai 24, agak panjang tapi asik ceritanya. Ya, mulai baca Alkitab lagi. Mari saya mengajak di rumah kita supaya kita tahu banyak kisah menarik di Alkitab. Ya, ada banyak peristiwa yang luar biasa di masa yang lampau yang bisa menjadi pelajaran buat kita. 1 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai 24. Saya bacakan ya. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia.
bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, "Cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi, supaya aku minum." Ketika perempuan itu mengambilnya, ia berseru lagi, "Cobalah ambil juga bagiku sepotong roti." Perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati." Tetapi Elia berkata kepadanya, "Janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang, sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi." Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Sesudah itu anak dari perempuan pemilik rumah itu jatuh sakit, dan sakitnya itu sangat keras sampai tidak ada nafasnya lagi. Kata perempuan itu kepada Elia, "Apa maksudmu datang kemari, ya abdi Allah? Singgahkah engkau kepadaku untuk mengingatkan kesalahanku dan untuk menyebabkan anakku mati?" Kata Elia kepadanya, "Berikanlah anakmu itu kepadaku." Elia mengambilnya dari pangkuan perempuan itu dan membawanya naik ke kamarnya di atas, dan membaringkan anak itu di tempat tidurnya. Sesudah itu ia berseru kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan Allahku, apakah engkau menimpakan kemalangan ini atas janda ini juga, yang menerima aku sebagai penumpang dengan membunuh anaknya?" Lalu ia mengunjurkan badannya di atas anak itu 3 kali dan berseru kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan Allahku, pulangkanlah kiranya nyawa anak ini ke dalam tubuhnya." Tuhan mendengarkan permintaan Elia itu, dan nyawa anak itu pulang ke dalam tubuhnya sehingga ia hidup kembali. Elia mengambil anak itu, ia membawanya turun dari kamar atas ke dalam rumah dan memberikannya kepada ibunya. Kata Elia, "Ini anakmu, ia sudah hidup." Kemudian kata perempuan itu kepada Elia, "Sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah, dan firman Allah yang kau ucapkan itu adalah benar." Agak panjang ya, tahu kisahnya ya. Elia ini seorang abdi Tuhan yang luar biasa, hamba Tuhan luar biasa. Dia peka sekali mendengarkan perintah Tuhan. Satu kali dia diperintahkan pergi ke tepi sungai Kerit, karena masa kering waktu itu. Elia kan berdoa 3,5 tahun tidak hujan. Kering, cuman ada sungai yang masih ada airnya, sungai Kerit. Disitulah dia dipelihara, setiap hari dikirimi makanan oleh burung gagak. Tapi akhirnya sungai Kerit kering juga. Nah, terus ini disuruh pergi ke daerah namanya Sarfat. Jadi janda itu namanya bukan janda Sarfat, Bu Sarfat bukan. Sarfat itu nama tempat. Tapi karena dia tinggalnya di Sarfat, janda ini dikenal sebagai janda Sarfat. Terus gampangannya gitu loh ya. Misalkan ibu yang main jadi teken, oh ibu jadi teken, bukan namanya bukan jadi teken, kampungnya. Ya kurang lebih gitu. Sampai di sana
Ketemulah dia dengan seorang perempuan dengan anaknya, ya. Janda ini ngumpulin kayu. Lalu Elia bilang apa? Minta air, dikasih air, terus minta roti. Aku nggak punya. Tinggal segenggam tepung dan sedikit minyak dalam buli-buli. Ya, gampangnya botol gitu lah zaman sekarang. Tinggal minyak sedikit sama tepung dikit. Iki tak gawe roti, baru tak masak, tak mangan aku ro anakku, baru aku ro anakku mati. Hati-hati. Perkataan ada kuasanya. Perempuan ini berkata apa? Aku akan masak, habis itu aku makan dengan anakku dan kami mati. Ini loh, mujizat memang terjadi. Minyak dan tepung itu nggak habis-habis. Tapi anak perempuan atau anak janda itu, yang perempuan ini mati. Kenapa? Tanpa disari coba apa yang dikatakan dia pada waktu ketemu Elia. Setelah kami makannya kami nanti mati. Hati-hati. Sering kita mendengar, duh mati aku. Tolak dalam nama Yesus. Hati-hati ya. Anaknya setelah ke susu, wes mangkat. Lu nabrak mati bis. Orang tua hati-hati perkataan. Diri. Hati-hati ya. Sekali lagi. Kita sepele. Perempuan itu kayak ngomongnya kayaknya wis pokoknya asal ngomong aja. Ternyata apa? Betul loh anak perempuan, anak janda itu mati akhirnya. Tapi untungnya sekali lagi ada abdi Allah masih di situ dan mujizat terjadi. Anak itu hidup kembali. Tapi kita belajar hati-hati dengan perkataan. Janda Sarfat ini beserta anaknya sudah putus asa. Kami ini sedang cari 2-3 potong kayu api. Kayu api itu bukan kayu yang menyala, maksudnya kayu untuk kayu bakar gitu aja lah. Untuk apa? Untuk kami mau bikin roti dari segenggam tepung, kayak sauprit gitu loh. Sama minyaknya juga tinggal dikit. Ini mau aku buat roti. Tak masak pakai kayu ini. Habis ini udah habis kami mati. Hati-hati dengan ucapan sekali lagi. Elia datang menguatkan dia. Firman Tuhan katakan apa? Buatkan dulu untuk aku roti bundar kecil, sisanya kamu bikin. Dan betul loh, ketika dilakukan terjadi mujizat. Tepung gak habis, minyak gak habis. Kok iso? Ya bisa. Kalau Tuhan yang berperkara, tidak ada yang mustahil. Kita belajar dari sisi Elia. Dia taat melakukan setiap perintah Tuhan. Selangkah demi selangkah. Elia gak pernah ngerti bakal ketemu janda ini. Kenapa Tuhan? Kok melihara aku, abdimu melalui janda yang miskin. Roti ini seranduwe karena ditepung saidik ini. Kenapa gak dipelihara dari janda kaya yang punya harta melimpah? Kenapa aku gak dipelihara dari orang-orang yang berduit? Kenapa orang kayak gini dipakai? Tuhan bisa pakai siapa saja, jangan pernah meremehkan. Amin. Jangan pernah memandang sepele perkara kecil dalam hidupmu. Burung gagak saja diperintah Tuhan untuk ngasih makan. Elia gak pernah bertanya, kenapa burung gagak Tuhan? Kenapa gak burung merpati? Waktu dia ngirim roti kepadaku sekalian tak goreng dagingnya. Malah jahat gue. Burung gagak loh dikirim tiap hari. Burung gagak bayangan makannya apa coba? Bangke loh. Nek ngomong-ngomong zaman sekarang gak steril mesti. Kukune sing nggo nyekel makanan iki ora mungkin dikasih hand sanitizer. Mesti reget. Bareng nyurup-nyurup bangke binatang yusuk bau nyekel roti. Bayangan kita sok mesti ora ngono, Tuhan itu sudah mempersiapkan semuanya. Ya, sehat nyatanya Elia juga hidup. Setelah itu pemeliharaan Tuhan melalui janda yang sudah enggak punya apa-apa. Jangan pernah sepelekan. Apa yang kelihatan di depan kita ini nggak ada apa-apanya, sepele. Tetapi yang sepele di mata kita itu bisa dipakai Tuhan untuk sesuatu yang besar bagi hidup kita. Amin. Jangan pernah memandang, pertolongan itu mesti dari mereka yang luar biasa. Belum tentu. Ada banyak kisah dalam kehidupan ini. Orang-orang yang tidak diperhitungkan. Orang-orang yang tidak dianggap. Tapi dipakai Tuhan secara luar biasa. Masih ingat ketika Daud dan pasukannya kehilangan keluarganya di kota Siklak. Siklak dibakar.
habis. Nggak ada lagi jejak. Ada padang gurun kan kena air hilang jejaknya. Apa yang dilakukan? Dia berdoa. Habis itu apa? Dia mulai mengejar. Di tengah jalan ketemu ada seorang muda, teler, mungkin mau mati itu sekarat itu. Ketemu, kok berhenti? Kok ya sempat-sempati gitu loh. Iki sedang kemerungsung, ngejar. Ada istri, anak-anak, harta benda, ternak semua dibawa musuh. Di tengah jalan ketemu seorang muda ini. Berhenti, ternyata apa? Dia ini budak yang sakit, yang ditinggal sama majikannya. Bayangkan. Loh, budak itu kan di mata mereka dah. Maaf ini. Dianggap orang rendah bisa dijual belikan. No. Ditambah lagi apa? Loro. Lah wong loro, budak loro dipikir. Diopen dikasih makan, kuat kembali sehat lagi. Ternyata dipakai Tuhan loh. Dia memberi petunjuk, iya, rombongannya itu rombongan tuanku. Oh, arahnya ke sana, jadi ngerti toh. Coba diabaikan nek wong ning ngejar ke wis lah gagas. Ojo mikir kuwi, pokoknya kita harus ngejar, nyari keluarga kita. Belum karang ketemu. Itu loh. Yang sepele di mata kita. Kuncinya dengerin Tuhan apa yang Tuhan katakan. Dan walaupun tidak dituliskan di situ, Daud orang yang punya dalam perkataannya. Awalnya anak buahnya pengen ngelempari Daud dengan batu. Ketika Daud mulai berdoa, dia menguatkan percayanya. Habis itu apa? Dia katakan ke anak buahnya, ayo kita kejar, Tuhan udah berkata ini. Langsung semangat. Anak buahnya gak ada lagi yang ngelempari. Semua langsung fokus. Kenapa? Ada kuasa dari perkataan Daud. Bagaimana Daud bisa punya kuasa dalam perkataannya? Dia sudah dengar-dengeran dengan Tuhan. Kejar. Saudara baca itu. Waktu kondisi kecepit, Daud menguatkan percayanya. Dia minta baju efod. Baju itu, efod itu baju yang dipakai imam untuk bertanya kepada Tuhan. Wis kondisi ngono masih bisa tenang. Wis diancam. Daud ini udah lawan pimpinan nang genah. Wes mereka udah mungkin bawa batu mau ngelempari. Kalau Daud bukan orang yang takut akan Tuhan, mungkin Daud lari. Tapi dia berkata, enggak, ambil ke baju efod, aku mau sembahyang. Dapat pesan Tuhan, ayo semuanya kita berangkat. Karena Tuhan akan memberikan. Akhirnya mereka semua semangat. Mari Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan. Pertama-tama, pertajam pendengaran kita. Ya. Kalau kita sudah mempertajam pendengaran dengan selalu mendengarkan firman Tuhan, kita nangkep pesan Tuhan bagi hidup kita, kita jadi ngerti apa yang harus kita lakukan seturut dengan petunjuk Tuhan, maka sisi pertama dari diri kita adalah kita punya pengharapan. Amin. Kita nggak khawatir, nggak takut lagi karena Tuhan sudah menguatkan kita melalui firman-Nya. Kalau Tuhan sudah nyatakan firman-Nya untuk kita, kita jadi kuat. Setelah itu, ini perhatikan. Tuhan memberikan kita lidah seorang murid. Artinya bukan hanya kita yang dikuatkan. Lihat temanmu, lihat tetanggamu, lihat anakmu, lihat menantumu, lihat siapapun di sekelilingmu. Ketika mereka ada orang yang mulai kehilangan semangat, orang udah mulai putus asa, orang udah mulai dipenuhi dengan ketakutan. Kapan toh rampung iki covid iki jan? Ora wis. Saudaraku, engkau bisa menguatkan mereka. Karena apa? Karena engkau punya kekuatan. Dari mana? Pendengaran firman. Iman timbul dari mendengar firman. Nih, telinga kita dipakai Tuhan, mendengar. Memang sekali lagi saya katakan, bicara mendengar tidak selalu sekarang ini. Krungu kabar. Dia ini semanggil listriknya bledos sih. Gara-gara nonton neng Facebook. Kamu denger? Enggak, aku bermoco. Tapi ngomongnya denger toh. Sekarang di zaman sekarang memang aneh. Mendengar tidak selalu dengan telinga. Dengan melototin HP bisa dengar kabar. Krungu kabar dong, dek ini lho, nek truk guling lho. Neng ndi? Neng kono kae. Kenapa kamu bisa denger? Aku padahal enggak ngrungokke, tapi baca, tapi kita menyatakannya mendengar. That's okay lah. Intinya adalah kita menangkap satu pesan. Nah, termasuk firman Tuhan. Makanya lebih baik ya, kalau ngebaca firman Tuhan dengan bersuara. Walaupun kebaca dalam hati, that's okay. Itu juga sudah mendengar.
Ya, hatimu sudah bisa menangkap. Tapi kalau engkau bersuara itu punya double power. Power pertama adalah ketika engkau membaca dalam hati. Tapi yang kedua yang masuk lewat telinga jasmanimu. Tek tek tek. Karena yang dari hati menguatkan, yang dari sini mempengaruhi pikiran kita. Baca firman. Karena dengan kita mendengarkan suara firman Tuhan, kita jadi punya iman. Dan sekali lagi, tujuannya tidak berhenti kepada diri kita sendiri, tapi kita bisa menguatkan orang lain. Kembali kepada kisah Elia, bayangkan. Kalau kita, umpama jenengan, ngepres berasnya garek segelas. Isran di opo-opo iki? Beras segelas, karo duwe gerah rongler. Lengone garek lengo jelantah. Kula nuwun, Mbok De, misalnya. Oh, nggih, Pak. Nyuwun toya wonten. Oh, wonten, kasih minum. Nek enten nggih gathukane. Lah, gathukane napa? Lah gathukane jenengan napa? Seko-seko nggih purun. Waduh, lah gawe tak ajeng klolir gawe segelas niku. Nggih mboten napa-napa nggih ditum bareng tak enake lho iki tamu kurang ajar ora kuwi coba. Kira-kira nek tamu nek ngomahe jenengan ngeten kira-kira respon jenengan piye? Iki wong kurang ajar iki. Bangeten iki diomong dari segelas yang nekat jaluk. Elia kan gitu. Tapi sekali lagi ini Tuhan yang suruh loh. Nek enggak disuruh Tuhan jangan mempraktekkan yang seperti itu. Jenengan kepepet terus nek omahe wong nuwun jenengan gak ada sekul. Kula luwe, ayo aja lah wong Jawa dhewe. Tapi kalau Tuhan yang suruh, loh, Elia disuruh Tuhan. Akhirnya apa? Justru karena perempuan itu nurut perkataan Elia, mujizat terjadi. Coba perempuan itu nggak mau. Maaf, Pak, rotinya apa nggak ada, tepung tinggal segini, mau tak makan sama anak-anakku selesai. Wis, jenengan buat tenang ngapunten nggih. Sekalipun pakai ngapunten merendahkan diri, engkau tidak mentaati apa yang dikatakan Tuhan. Ingat, abdi Tuhan ini bicara bukan dari dirinya sendiri. Ya, kalau sudah baca tadi, perkataannya siapanya Tuhan melalui Elia. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup kita, percayalah bahwa Tuhan itu punya rancangan. Dan kalau engkau mentaati apa yang dikatakan Tuhan, maka hidupmu akan dipelihara selangkah demi selangkah seperti Elia ini. Nah, kita belajar dari satu sisi ini. Sisi yang kedua, sisi dari janda Sarfat ini. Sekalipun kau gak punya apa-apa lagi, ketika memang ada seseorang yang memang diutus Tuhan, wah ini, lah ngertinya piye? Nek ragu-ragu diutus Tuhan apa ora? Firman Tuhan berkata gini, apa yang kau lakukan untuk salah seorang dari hambaku yang paling hina ini, engkau sedang melakukannya untuk aku. Ini pelayanan akhir zaman. Jadi Yesus berkata, ketika aku lapar engkau memberi aku makan, ketika aku haus memberi aku minum, ketika aku orang asing memberi aku tumpangan, ketika aku dalam penjara engkau melawat aku. Murid-murid bertanya, kapan itu Tuhan? Saat engkau melakukan untuk salah seorang, mbok hamba Tuhan mbok utuh, tapi dia datang ke rumahmu, sambat ngelih, aku jadi yang ngelih, coba, itu mungkin malaikat Tuhan. Bisa saja itu diutus Tuhan untuk menguji iman kita. Ya wis lah aku tak poso lah ketoke bapak kaya ngenes tenan, ketoke luwe tenan, nyekel weteng terus. Aku nyekel weteng wetengku gede lah kan cilik kempes lah misalnya. Nah, akhirnya apa? Ya wis tak kasihkan. Saya yakin blessingnya luar biasa. Belum tentu dari orang itu. Saat kita memberkati orang sesederhana apapun dia, tanpa menanyakan dia dari mana dia, siapa, agamanya apa, enggak. Kalau lakukan saja kebaikan, maka sesungguhnya itu taburan yang paling mentes. Ya, ketika kita melakukan dengan tulus, maka blessingnya besar. Seperti perempuan ini akhirnya diberkati luar biasa. Kita percaya kita pun demikian. Mari, pengharapan kita ada pada Tuhan, bukan pada makanan atau harta yang kita punya. Sekalipun gak ada, sekecil apapun yang kita punya, itu bisa dipakai Tuhan untuk perkara yang besar. Amin. Mari tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur firman-Mu hari ini boleh menguatkan kami
Untuk kami senantiasa mempertajam pendengaran kami akan firman-Mu. Mendengarkan Engkau setiap pagi, Engkau memperbarui kami dengan firman-Mu. Dan lebih lagi Engkau juga pakai setiap kami, melalui lidah kami, melalui perkataan kami. Kami bisa membangun orang, kami bisa menguatkan orang, kami bisa mendorong orang, kami bisa menimbulkan kepercayaan diri seseorang, kami bisa membangkitkan semangat hidup seseorang. Bahkan lebih lagi, kami juga bisa mewartakan kabar baik dan keselamatan kepada orang lain, sehingga orang lain diselamatkan juga. Terima kasih Tuhan, tolong kami Roh Kudus, untuk kami selalu ada dalam Engkau yang menuntun kami, untuk kami selalu punya pengharapan. Dan kami bisa berbagi pengharapan juga untuk orang lain. Karena kami percaya selalu ada pengharapan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan, firman-Mu sudah diberitakan. Roh Kudus Engkau yang bekerja menolong kami, mengurapi kami, dan jadikan setiap kami pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Bapa, mohon ampun semua yang tidak berkenan, dan biarlah segala kemuliaan kembali bagi nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin.